Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel penghasil uang sampingan. Baik, halo sobat-sobat trader yang suka trader forex. Salah satu penghasilan uang sampingan saya adalah dengan trader forex ini. Di sini saya sengaja mau melihat detik-detik hasil FOMC diumumkan ya. FOMC ini pergerakannya sangat tinggi teman-teman. Bagi yang belum tahu ya, dan sangat ditunggu-tunggu oleh para trader yang suka trader menggunakan fundamental. Nah, saya tadi di Euro USD sudah open posisi satu posisi di 1.03652 dan XAU di 1743.99. Di sini saya kenapa XAU sendiri ini saya buy karena di news yang tadi sudah rilis ini ada pergerakan ke bawah sangat terjunnya sangat dalam sekali teman-teman. Lihat di sini. Nah, lihat ini satu candle terjun sampai ke sini, terus balik lagi naik ke sini. Nah, tapi di sini kita hapus dulu. Di sini terjadi cuman koreksi aja dan membuat ekor yang sangat panjang, terus ditambah candle berikutnya naik, dapat ekor lagi. Nah, dari hasil analisa saya, karena ini ada ekor sangat panjang dan sekarang candle berada di atas MA moving average. Nah, ini moving average 10, 50 dan 100. Makanya tadi saya putuskan untuk ambil buy. Ya, semoga selamat sampai tujuan. Tapi di sini saya juga udah ngasih TP sama SL. Jadi kalaupun bukan rezeki ya kena SL ya udah nggak apa-apa. Tapi semoga kena TP ya. Amin. Terus satu lagi ini Euro USD buy juga. Ini udah terlihat sekali dari news yang udah rilis itu mengarah ke atas, dibantu sama ini moving average 100, 50 dan moving average 10 mengarah ke atas semuanya. Ini fix kemungkinan secara technical analisa ini adalah trend buy gitu. Jadi saya open buy. Cuman kalau emang ternyata dari hasil FOMC itu harus ke bawah dulu, saya udah kasih batasan SL di sini dan TP di atasnya. Jadi kalau trading forex itu saya anjurkan untuk kasih batasan resiko, berapa stop lossnya dan berapa take profitnya. Meskipun kita yakin bahwa akan terbang ke atas, tetap kita batasi
TP dan SL. Kalau SL kerugian kita terukur, kalaupun profit, kalau emang kita masih yakin ke atas, kita bisa open lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat di H4 itu tadi H1 ya, H4-nya udah menunjukkan ke atas juga, daily-nya juga udah ini nih. Nah, ini kan terbawah, dia naik bikin lower high, pas bikin lagi high low, ini high low ya, ke bawah lagi. Nah, dia udah nggak bisa ngebreak support terbawah, tapi dia di sini malah naik lagi ngebreak resisten. Nah, resist become support. Nah, dia ke bawah lagi bikin support dan ngebreak. Secara struktural ini harusnya udah trend buy. Nah, ini perjalanan panjang sekali euro ini. Nah, turun terus. Nah, sekarang trend buy. Lihat di weekly, kalau secara weekly ini trennya masih turun, tapi ini udah ngebreak sih, cuman dari segi MA nya ini masih tren turun, ini naik itu untuk koreksi. Terus monthly nya juga ini naik untuk koreksi karena di monthly masih tren turun. Cuman dari stokastik, nah stokastik ini menunjukkan untuk naik dulu, entah sampai sini atau ke atas. Nah, nanti kalau misalkan ini kan MA10, MA50, MA100, kalau tertembus mungkin akan dia ngebreak ini aja, support yang ini. Nah, mungkin dia akan lanjut terbang tinggi, tapi ini monthly ya, nggak tahu kapan nyentuhnya ini. Tuh dari segi struktur ini, nah di sini ada base, makanya ketika di sini ada base, nah ini base, di sini ada kemungkinan naik dulu, bisa segini turun lagi atau lanjut break, dan kalau turun lagi ini bisa nyampe ke sini. Secara struktural monthly. Oke. Balik lagi. 10 menit lagi ya newsnya. Kita coba cek ke XAU lagi. Nah, XAU kita lihat H4 udah mulai mau naik, daily udah koreksi naik. Ini dari segi struktural emang udah harusnya pada up ya, pada naik. Dari weekly kita lihat ini juga ada kemungkinan naik, tapi kalau 2 minggu ke belakang ini adalah koreksi naik, kemungkinan harusnya turun, tapi dari segi struktur ini masih bisa untuk up. Nah, monthly ini monthly ini bisa turun jauh juga. Dari segi struktur monthly ini turun naik. Nah, kalau bisa ngebreak ini dia up mungkin ke atas, tapi
ini kan udah ke break nih, dia turun, naik lagi, kemungkinan bisa langsung turun atau dia koreksi lagi ke daerah sini, daerah 1900-an, bisa turun lagi dia di 1900. Nah, untuk itu saya coba untuk lihat di time frame kecilnya kan masih bisa up, makanya saya coba buy dulu aja. Nah, turun dulu, kita lihat newsnya 7 menit lagi ya teman-teman, ini FOMC 7 menit lagi. Nah, hasil-hasil yang sudah rilis ini tadi tuh banyak kan newsnya. Nah, USD newsnya ini ada 3 yang high impact, ini newsnya bagus. 1 2 3 4 5 nah 5 high impact jelek newsnya, makanya tadi mungkin ke atas. Kalau dari segi analisa fundamental gitu ya bacanya, ini medium impact jelek juga, makanya tadi kenapa yang berlawanan dengan USD dia menang gitu kan ya, atau USD nya kalah gitu kan. Ini ada 3 lagi news high impact dan dia menang, si USD ini bagus rilisnya. Mungkin jadi ada pergerakan ke atas ke bawah itu karena itu ya. Nah, ini sekarang 6 menit lagi, kita lihat jedak-jedugnya news FOMC seperti apa, apakah betul-betul high impact dengan kekuatan super power atau biasa-biasa aja. Saya juga nggak tahu, karena FOMC itu kadang langsung newsnya, ada juga kadang-kadang impactnya nggak langsung. Kita lihat aja apakah prediksi saya benar dan profit atau malah loss. Nggak apa-apa. Ini saldonya juga dikit ini. Kalau ngetes FOMC jangan di saldo yang gede, yang kecil-kecil aja. Yang penting kalau buat teman-teman yang mau mencoba mencari uang di trading juga, yang penting kita tahu dulu high impactnya news, terus analisanya seperti apa, kenapa kita melakukan buy, kenapa melakukan sell gitu kan. Jangan asal-asalan coba sell, coba buy, atau ini ada sinyal dari yang lain, coba buy, sinyalnya buy, ternyata SL misalkan ya. Namanya juga sinyal, kadang betul kadang salah, cuman yang penting kita punya batasan. Yang pertama itu, yang kedua kita udah tahu resikonya gitu, jadi jangan tebak-tebakan. Terus buat temen-temen yang mungkin masih bingung, kan sekarang itu banyak robot ya. Nah, sebenarnya itu robot itu kenapa bagi teman-teman atau orang-orang yang belum bisa mengatur emosi, belum bisa ngatur manajemen, nah makanya dipakailah EA atau robot. Buat apa? Biar kita nggak asal-asalan OP. Kita si robot itu dibikin algoritmanya misalkan memakai moving average, atau memakai stokastik, atau memakai apa. Nah, dia open posisi seperti algoritma yang kita bikin, dan di
robot itu kita pakai juga TP dan SL nya, supaya apa? Supaya nggak greedy. Nah tapi meskipun kita pakai robot, kita harus tahu karakter robotnya seperti apa, terus batasannya harus gimana gitu. Karena ya banyak juga yang pakai robot tapi malah habis terus robotnya. Gimana sih ya, itu kita juga robot itu karakternya beda-beda, kita juga harus tahu karakter robotnya seperti apa, barulah kita pakai robot gitu. Nah nanti juga saya akan coba ngasih tahu lah gimana sistemnya kalau trading pakai robot biar aman misalkan atau gimana. Oke, kita lihat lagi berapa menit lagi. 2 menit lagi teman-teman. Kemanakah arah news malam ini? Sementara euro sekarang masih profit $1 di atas ya. Namun XAU USD turun, tapi masih profit di $0,08. Oke. Kita tunggu 2 menit lagi, siap-siap teman-teman. Nah ini candle H1 ya teman-teman. Kemanakah arah newsnya? Kita tunggu. Oke. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, biar pada tahu juga news FOMC gitu, itu seperti ini ya FOMC itu. Jadi kalau misalkan kita harus biar safety itu kalau mau open posisi harus seperti ini. Saya masih kurang paham, mendingan jangan open posisi misalkan kayak gitu teman-teman. Oke, 1 menit lagi. Nih di sini nih lihat. 40 detik, 39, 38, 37, 36. Oke, kita lihat candlenya ya. Oke. Kemana ke arahnya? Lihat. XAU ini biasanya paling ganas ini. Jedak-jeduk candlenya. Kalau dari euro masih harus aman ke atas sih sebenarnya. XAU nggak tahu nih. Spreadnya juga melebar kawan-kawan. XAU 35, euro 7. Oh iya teman-teman, ini saya tradingnya menggunakan broker Trero ya. Segini itu spreadnya termasuk tipis. Lihat pergerakannya, lihat. Tadi berapa, sekarang lihat ini pergerakannya. Lihat. Pergerakan XAU, pergerakan euro. Apakah ke bawah atau ke atas? Wah, nampaknya ke bawah teman-teman. Tapi tenang dulu, belum kena SL, belum kena TP. Tunggu, kemanakah pergerakan sebenarnya? Naik lagi. Oke, kita lihat hasilnya. Apakah udah muncul, udah rilis? Masih jam pasir teman-teman. Oke, kalau ini ke atas biasanya berarti bad news ya, atau newsnya jelek, jadi hasilnya ke atas ini tuh. Sesuai technical analisa ini harus ke atas. Kena TP 1 teman-teman. Nah TP di sini $2,28.
Ini udah $4. Apakah kena TP juga? Kena TP juga. Oke, $4,01 ya teman-teman. Lumayan, jadi total $6,23. Hasil newsnya itu berarti kemungkinannya bad news, meskipun di sini dari kalender ekonominya masih jam pasir, belum rilis di sini, tapi untuk aktual di sananya udah sebenarnya. Dan ini USD kemungkinannya jelek hasil newsnya, karena dari segi XAU dia mengarah ke atas. Euro juga keren ke atas. AUD keren, lihat AUD USD juga. GBP pound sterling juga ke atas gitu teman-teman. Oke, mungkin hasil news FOMC malam ini cukup teman-teman. Bagi yang profit syukuri, dan bagi yang baru mau mulai trading, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Salam sukses, salam trader pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.